Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dinda Fadila Libasya dengan NIM Akhir 020. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai literatur review survei konsumsi pangan dengan jurnal berjudul Urine Metabolic Profiles and Nutrient Intake Based on 4-Day Weighted Food Diary in Habitual Vegans, Vegetarians, and Omnivores. Lalu ini adalah rincian untuk jurnalnya sendiri. Nah, latar belakang dari penelitian ini sendiri itu ada perbedaan kesehatan antara vegetarian dan omnivora, dan sehingga tidak selalu konsisten karena bisa dipengaruhi faktor gaya hidup lain. Sehingga itu dibutuhkan metode yang objektif untuk menilai asupan sebenarnya. Nah, sehingga dalam penelitian ini itu menggunakan metode 4-Day Weighted Food Diary sebagai gold standarnya untuk mencatat konsumsi makanan secara rinci. Nah, dengan pencatatan ini, itu peneliti itu dapat mengevaluasi komposisi nutrisi berbagai pola makan dan menghubungkannya dengan profil metabolit urin berbasis NMR untuk membedakan vegan, vegetarian, dan omnivora. Lalu untuk metodologinya sendiri, tujuan untuk penelitian ini itu untuk memberikan gambaran objektif dan akurat tentang asupan pangan per individunya. Lalu untuk sampelnya sendiri, total awalnya itu ada 124 orang, tetapi setelah dilakukan data validasi karakteristik eksklusi itu jadi hanya 118 partisipan dengan 43 laki-laki dan 75 perempuan. Nah, untuk cara melakukannya sendiri, nanti peserta ini tuh mencatat semua makanan dan minuman yang dikonsumsi dengan durasi selama 4 hari. Ini tuh 3 hari kerja ditambah dengan 1 hari akhir pekan. Nah, ini juga disediakan alat tambahan yaitu timbangan makanan bermerek Seka Kulina 852 dan juga ada tambahan instruksi di mana peserta ini tidak boleh mengonsumsi suplemen seminggu sebelum pencatatan. Lalu untuk pengolahan datanya sendiri, pencatatannya ini itu untuk konsumsinya dilakukan sendiri oleh peserta. Nah, lalu nanti hasil pencatatan tersebut datanya dimasukkan oleh ahli gizi ke software Dietistnet versi 18.12.16. Nah, nanti setelah itu diolah lagi ke database gizi memakai basis data makanan dari Swedia dan Finlandia. Terus untuk analisis datanya ini untuk menghitung energinya ini itu hitung BMR ini nanti dibandingkan dengan energi harian untuk dapat food intake level atau FIL. Nah, nanti jika skor FIL-nya di bawah 1 itu dianggap underreporting dan datanya itu langsung dikeluarkan dan tidak dianalisis. Lalu untuk penyajian datanya sendiri ini itu menggunakan median, distribusi persentase pemenuhan rekomendasi, dan juga perbandingan antar kelompok. Lalu untuk hasil penilaiannya sendiri ini tuh ada makronutrien dan mikronutrien. Nah, untuk makronutriennya sendiri yang energi ini antara omnivore dan vegan ini hampir mirip di antara kedua grup tersebut sehingga tidak ada perbedaan yang signifikan. Lalu untuk proteinnya sendiri ini tuh omnivora ini memang lebih tinggi dibandingkan vegan sehingga vegannya ini masih ada risiko kekurangan. Lalu untuk lemak jenuh ini hampir sama dengan serat. Lalu kalau untuk mikronutriennya sendiri ini vitamin B12 omnivore itu lebih tinggi sehingga vegan lebih beresiko defisiensi. Lalu untuk vitamin D semua kategori ini itu semua grup ini itu termasuk rendah sehingga hanya 4-5% yang mengalami kecukupan. Lalu untuk kalsium ini sama dengan vitamin B12. Untuk besinya sendiri vegan memang lebih tinggi asupannya tetapi semua grup ini tuh tidak dalam batas kecukupan lah. Lalu untuk kecukupan gizinya sendiri untuk grup yang masuk dalam kecukupan itu hanya ada vitamin E, niacin, fosfor, dan kalium dan zinc. Nah, lalu untuk grup yang sama sekali tidak masuk dalam kecukupan itu hanya ada zat besi. Nah, lalu hanya 4-5% vegan atau vegetarian yang mencukupi kebutuhan vitamin D-nya. Lalu untuk riboflavin dan selenium juga lebih rendah pada non-meat yang lebih kurang dari 65% dibandingkan meat consumers yang kurang lebih 90%. Lalu untuk kelebihan dari metode itu sendiri di mana 4-Day Weighted Diary ini tuh termasuk gold standard untuk asesmen diet jangka pendek. Dan pesertanya ini juga dibekali dengan timbangan dan juga diberikan instruksi yang jelas sehingga nanti hasil pencatatannya itu lebih akurat. Lalu untuk entry-nya sendiri kan ini menggunakan entry ganda oleh 2 dietitian ke Dietistnet. Nah, dengan dibandingkan 2 database komposisi Swedia dan Finlandia sehingga ini tuh bisa meminimalkan kesalahan dalam validasi datanya. Lalu untuk validasi energi PMR atau FIL, ini kan tadi yang sudah saya jelaskan jika underreporter skor di bawah 1 nanti akan dikeluarkan dan nanti sehingga hasil akhirnya itu lebih spesifik. Lalu untuk keterbatasannya sendiri, suplemen yang tidak dicatat itu
bisa mengalami resiko underestimate nutrien kritis seperti pada vitamin B12 dan vitamin D, karena padahal pada vegan sendiri itu 93% masih rutin mengkonsumsinya. Lalu juga karena durasi yang pendek hanya 4 hari, tidak selalu bisa menangkap asupan makanan yang episodik atau musiman. Padahal itu kebanyakan berasal dari sumber vitamin D, sehingga bisa underestimasi mikronutrien tertentu. Lalu juga ada bias di mana 4 peserta itu tidak mengisi form untuk weekend, sehingga representativitas pola makannya yang untuk weekend itu berkurang. Lalu juga untuk subgrup kecil yang vegetarian dan fish ini itu jumlahnya hanya 13, sehingga analisis di akhir itu masih kurang kuat. Lalu untuk risiko reaktivitas dan human error saat menimbang atau entry itu tetap ada meski ada kontrol FIL, sehingga sebenarnya ini itu termasuk bias bawaan metode diary. Lalu untuk sarannya sendiri dari peneliti ini tuh, bisa menyertakan suplemen dalam analisis. Ini tuh penting untuk, menganalisis vitamin B12, vitamin D, dan mikronutrien lainnya. Lalu juga bisa menggunakan periode pencatatan yang lebih panjang seperti 7 hari atau 2 kali 4 hari. Nah, ini tuh atau juga bisa dikombinasikan dengan metode lain yaitu FFQ, sehingga nanti hasil akhirnya itu bisa menangkap makanan episodik. Lalu untuk mengurangi bias reaktivitas ini bisa memberikan instruksi yang lebih jelas, lalu bisa dengan adanya spot check atau foto makanan, atau juga melakukan cross check 24 hour recall. Lalu juga untuk laporan kontribusi ini persen nutriennya dari suplemen agar jelas antara gap intake dan juga biomarkernya. Lalu juga bisa menambahkan jumlah subgrup kecil antara vegetarian dan fish ini itu untuk perbandingan yang lebih kuat lagi. Sehingga kesimpulan dalam penelitian jurnal ini tuh metode 4-day weighted food diary ini tuh dijalankan dengan baik karena standarnya ini tinggi, entry-nya juga dilakukan secara ganda, database yang digunakan juga valid, sehingga hasil akhir makro dan mikronutriennya ini cukup representatif untuk makanan. Nah, namun juga ada keterbatasan di mana tanpa tambahan asupan suplemen dan periode yang juga pendek ini, temuan untuk mikronutrien khususnya vitamin B12 dan vitamin D ini tuh datanya harus dibaca secara hati-hati. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam presentasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.